Aku ngerasa ada seseorang yang menargetkan agar seseorang tahu gimana rasanya kalau nggak punya duit lagi. Gitu. Karena di sini hadir emperor, seseorang yang berkuasa, powerful, punya duit ya guys, daddy figure ya, om-om pun om-om senang ya. Itu tipe-tipe om-om senang the emperor yang ada di sini aku lihat. Jadi dia tuh selama ini mungkin support duit ke kamu Pisces ya, mensupport Pentacle sampai kamu berada di posisi Ten of Pentacles ya, berkelimpahan. Tapi dia sekarang punya plan untuk ntar kamu lihat ya, ketika itu semua aku ambil, Jamilah lu gitu, jatuh miskin lagi. Entah kenapa aku punya feeling kamu yang mau minta maaf Pisces ya. Kamu nggak mau kehilangan Emperor ini. Ini difokus ya, fokus mencoba dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan Emperor ini tetap ada di dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia punya duit, Ray. Yes, aku tahu kamu suka duitnya ya. Hai Pisces, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Untuk kalian yang sudah pernah melihat channel ini, sudah pernah main ke channel ini, dan mungkin sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, terima kasih banyak. Untuk yang baru pertama kali main ke sini guys, yang baru pertama kali melihat channel ini ya, terus bertanya-tanya itu siapa? Halo, aku Ray, your tarot reader ya. Ini adalah channel khusus untuk ketawa-ketawa guys ya. Kita di sini akan ketawa-ketawa aja. Karena terlalu banyak masalah di luar sana guys, di dunia di dunia luar sana yes ya. Yang membuat sedih ya. Jadi kalau datang ke sini, main ke sini, kalau bisa sih ketawa-ketawa aja ya. Sesuai dengan namanya guys, Be Delightful itu adalah artinya ketawa-ketawa yuk gitu ya. Yuk ketawa-ketawa yuk gitu. Oke, Pisces, ini adalah love reading untuk kalian di 14 hari terakhir ya di bulan Desember 2021 yang dimulai dari hari ketika kalian melihat video ini pertama kalinya dan nantinya berakhir di tanggal 31 ya guys. Mohon diingat ini adalah energi kolektif, artinya tidak semua Pisces di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku ceritakan sebentar lagi. Selain itu energi juga sifatnya reversible ya, atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Pisces, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi ngepoin kalian ya, atau the cross watcher. Kali ini kita akan membuat readingan dengan sistem Celtic Cross ya, 10 kartu guys. Yang masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya untuk melihat informasi yang sedetail mungkin atau sejelas mungkin tentang situasi percintaan kalian di 15 hari terakhir bulan Desember guys. Oke, let's see apakah sudah ada Pisces yang masuk. Hai Pisces. Kartu depan katanya guys, apa itu? The Three of Wands ya, merencanakan untuk sesuatu yang bersifat jangka panjang. Really? Hai Pisces. Halo Pisces. Pisces. Halo. You know I love you. I love you Pisces. Kok nggak salah ada. Nggak usah deh. Jadi ada yang sering main keridingan Pisces kalau nggak salah itu foto profilnya pakai hijab gitu ya. Terus dia bilang para light worker adalah yang bertanggung jawab atas situasi atau kondisi percintaan. Lucu, kocak bener ya. Yang gitu maksud aku guys, yang kalau bisa yang datang gitu ya, yang untuk bersenang-senang gitu ya, untuk ketawa-ketawa. Halo Mbak berhasil membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Masa katanya light worker yang harus bertanggung jawab atas situasi atau kondisi percintaan yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Kurasa dia gini, kayak dapat banyak pencerahan dari light worker gitu ya, terus tiba-tiba dia tahu, oh seperti ini situasi percintaan yang aku hadapi gitu, terus dia bilang kalian yang bertanggung jawab. Aduh, lucu tuh Mbak, lucu, bagus. Oke, 2 kali lagi dan kartunya akan ready untuk dipakai oleh Pisces ya, yang membawa energi kolektif untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus di sisa-sisa hari terakhir Desember guys ya, untuk tahun 2021. Rilis Pisces. Kapan kamu dapat kartu ini Pisces? Pisces apa Cancer ya minta dirilis? Berarti setelah sekian minggu guys dia belum rilis juga. Banyak Pisces di luar sana setelah sekian minggu, 2 minggu yang lalu berarti. Kalau nggak salah Pisces
water sign deh pokoknya, antara Scorpio, Cancer atau Pisces gitu. Rilis ya. Oke, kalau seandainya ini bukan kartu Pisces di 2 minggu yang lalu atau di 15 hari pertama bulan Desember, berarti eh, kali ini Pisces di 15 hari terakhir Desember kamu yang disuruh rilis. Ada sesuatu yang harus kamu lepaskan, Pisces. Lepaskan sesuatu yang lama supaya yang baru bisa datang ya. Seringkali kita fokus kepada satu pintu yang sudah tertutup sehingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. Banyak sekali pintu lain yang telah terbuka untuk kita ya, tapi nggak bisa lihat guys. Kenapa? Karena kita asik ngeliatin pintu yang udah tertutup ya. Rilis, lepaskan ya. Lepaskan. Semakin kuat kalian mempertahankan sesuatu yang sudah atau bukan untuk kalian, itu akan semakin melelahkan guys ya, energetically, secara energi, bahkan kena ke fisik mungkin ya. Kalau kita menahan sesuatu yang bukan untuk kita atau bukan kekuatan kita, itu akan sangat melelahkan sekali. Jadi ini adalah energi kolektif Pisces ya, bottom of the deck yang sebentar lagi akan naik ke permukaan Pisces ya. Kalian mungkin tidak menyadarinya, tapi karena kalian main ke tarot, ya tarot reader akan mengatakan kepada kalian sekarang lepaskan. Sebelum naik ke permukaan, kamu masih pegang-pegang, nanti the tower datang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, let's see what's going on in our life Pisces. Ada apa dalam relationship atau romansnya Pisces di 15 hari terakhir bulan Desember? Duh, rapinya. Hah? Aduh, kenapa ini Pisces? Rapi tapi nggak ada yang keluar guys. Halo Pisces. Hampir keluar. Oh, jadi tadi di Piscesnya itu bilang tungguin gitu. Kenapa? Karena dia mau keluarin Ten of Pentacles, guys. Oke lah, nggak apa-apa aku sampai shuffling 2 kali ya untuk kamu. Maksudnya 2 session aku shuffling, nggak apa-apa karena yang keluarnya Ten of Pentacles, Pisces. Aku senang ya, aku turut bahagia. Jadi center of the reading ada Ten of Pentacles yang di cross dengan The Emperor. Daddy, sugar daddy yang punya banyak duit ya. Menawarkan pernikahan guys. Four of Wands. Jangan, ada five of Pentacles di atas ya. Masa lalu ada happiness, kemudian the Page of Cups. Nice. Oke. Really? Oh bukan guys, syukurlah bukan. Oke. Kayaknya jelimet nih. Oke, jadi bottom of the deck ya ada kartu The Six of Swords ya. Ada masa-masa sulit yang akan segera berakhir Pisces ya. Ini adalah bottom of the deck ya, energinya kuat, sama kuatnya tadi dengan the Ten of Pentacles ini. Hanya saja the Ten of Pentacles ini sudah ada di permukaan sekarang, sedangkan ini akan segera keluar sebentar lagi karena dia ada di bawah deck ya guys ya. Ada sesuatu yang sangat-sangat challenging ya, yang membutuhkan banyak perjuangan, yang membutuhkan banyak effort, yang membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran. DLL akan segera berakhir sebentar lagi. Teng. Kenapa? Karena ada orang yang pergi. Seperti aku bilang guys, pergi itu tidak selalu salah ya, artinya tidak selalu kalah ya. Pergi meninggalkan sesuatu itu bukan berarti artinya selalu kalah ya. Sometimes itu adalah victory, menang ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya di center of the reading ada the Ten of Pentacles yang di cross dengan the Emperor ya. Jadi aku rasa di sini ada kebahagiaan ya yang kamu rasakan, oke, bersama dengan seorang Emperor, oke. Tapi somehow itu akan segera berakhir. Yes, itu akan segera berakhir. Itu yang aku lihat. Oke. Ini adalah kartu happiness, guys. Kalau tadi ini datangnya begini, atau ini minimal begini, ada Emperor gitu ya, terus datangnya begini, ini artinya ya bisa jadi kamu tidak mendapat kebahagiaan, tapi si Emperor tetap tinggal di situ ya. Tapi yang muncul adalah the Ten of Pentacles, kemudian the Emperor di sini. Ya. Jadi aku rasa ada sejenis ada energi maskulin dewasa, mature, mapan ya, punya duit, berkuasa, oke, yang hadir di dalam kehidupanmu ya, yang sempat memberikan Ten of Pentacles kepadamu dalam periode waktu tertentu, dan sebentar lagi dia akan
meninggalkanmu. Ya, dia akan meninggalkanmu, aku lihat, atau kamu yang akan meninggalkan dia. Yang jelas sebentar lagi Emperor ini akan pergi dari hidupmu. Oke, Pisces. Di fokus ada kartu The Four of Wands. Ini adalah fokusmu ya. Kamu ingin sekali ada stability di situ, ada pernikahan, ada long term relationship ya. Kalaupun saat ini sudah ada long term relationship atau komitmen jangka panjang, kamu ingin itu diperbaharui kembali, karena Four of Wands juga bisa artinya renewal, oke? Ini difokus ya, fokus mencoba dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan Emperor ini tetap ada di dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia punya duit, Ray. Yes, aku tahu kamu suka duitnya ya. Kemudian di target atau di subconscious mind itu ada the Five of Pentacles. Ya, ini ditinggalkan dalam keadaan situasi carut marut, coret moret, carit marit apa sih? Pokoknya istilahnya dalam pokoknya intinya itu dia ditinggalkan dalam keadaan longso lah ya, nggak punya duit. Oke. Jadi aku ngerasa tidak ada yang orang yang akan menargetkan dirinya berada di situasi seperti ini. Tapi aku ngerasa ada orang yang merencanakan seseorang agar merasakan ini. Itulah dia kalau seandainya the Five of Pentacles atau the Five of Cups muncul di target ya. Karena kita nggak pernah menargetkan diri kita untuk berada dalam situasi rugi besar atau berada dalam situasi ditinggalkan. Enggak, kita nggak pernah bikin target seperti itu di dalam hidup kita ya guys. Tapi orang bisa menargetkan itu kepada kita ya. Jadi aku rasa ada kaitannya dengan si Emperor ini yang membuat kamu, yang ingin membuat kamu berada dalam situasi ini. Lost ya. Loss itu bisa kehilangan uang guys ya, bisa tidak mendapatkan kiriman uang lagi mungkin ya. Tapi yang jelas ini Emperor kayaknya aku lihat marah besar, dan dia ingin membuat kamu merasakan gimana rasanya kalau aku berhentikan semua subsidi berupa duit-duitan atau pentacles ke kamu, kurang lebih begitu ya. Di recent past, di masa lalu yang baru-baru ini terjadi, ada the Three of Cups, ada happiness di situ guys, aku rasa ya. Tapi itu sudah berlalu karena ini adalah recent past ya, masa lalu yang sudah selesai, sudah terjadi ya. Kebahagiaan itu sudah berakhir. Kemudian di near future ada Page of Cups ya. Aku ngerasa ada seseorang yang ingin renewal, memperbarui emotion ya, yang berkaitan dengan emotion, memperbarui perasaan tapi tidak bisa stabil ya. Banyak perintilan-perintilan di dalamnya yang membuat perasaan itu tidak bisa stabil. I don't know what ya. Tapi yang jelas dia datang menawarkannya, mencoba untuk meyakinkan seseorang, aku masih punya perasaan untukmu, aku masih punya perasaan untukmu. Tapi seseorang itu menyadari bahwa no, ya, it doesn't work anymore, kurang lebih begitu. Dan aku rasa yang membilang it doesn't work anymore itu si Emperor ini ya, si Emperor ya. Karena Emperor itu energinya tidak bisa dibego-begoin guys ya. Dia pinter, cerdas ya. Dia itu ya pemimpin dari satu empire ya, dari satu kerajaan. Jadi ya memang otaknya cerdas. Kalau ada yang niat-niat nggak stabil gitu, niat-niat ragu-ragu, dia tahu guys ya. Oke, kita akan segera klarifikasi guys untuk melihat cerita lengkapnya ini. Kali ini aku pakai deck yang ini guys, karena deck aku yang Morgan Greer itu sudah semakin memilukan guys. Tapi nanti aku mau beli deck baru lagi. Tapi ya Morgan Greer juga suka sama deck yang gitu, nggak tahu kenapa. Cuman kartunya udah terlalu tebal ya, udah lama gitu, jadi di shuffle susah. Oke, let's see. Pertama kali aku ingin mengklarifikasi the Six of Swords ya. Ada sesuatu situasi challenging atau sesuatu situasi yang menantang sebentar lagi akan selesai. Itu ada di bottom of the deck ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Divine, I call upon the Holy Spirit to come to this meeting. Let me clarify the Six of Swords please. Oke, ada seseorang yang menjadi mandiri di sini guys ya. Ada Three of Pentacles, itu kerja sendiri ya. Artinya dia sudah bisa menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya untuk bisa bekerja sendiri ya. Oke, kartu The Six of Swords itu diklarifikasi dengan The Page of Pentacles ya, Page lagi, kemudian The Three of Wands, kemudian ada The Eight of Cups ya. Seseorang pergi, oke. Ada kartu The Eight of Cups.
Seseorang pergi, kemudian seseorang seperti memulai sesuatu yang baru dari posisi yang sangat rendah ya dalam hal Pentacles ya. Tapi yang aku lihat ada kartu Three of Wands di situ, ada rasa bersyukur. Somehow, nggak tahu ya. Jadi dia bersyukur ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang pergi itu, dia seperti merasa bersyukur. Untung deh kamu pergi gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi seolah-olah dia kayak bisa bilang, akhirnya aku bisa memahami sesuatu setelah kamu pergi, karena ini ada Three of Pentacles ya, kayak orang lagi belajar terus paham ya. Three of Pentacles itu learning by doing, belajar terus paham ya. Jadi ada orang yang merasa bersyukur karena seseorang telah pergi dari hidupnya, dia jadi bisa belajar sesuatu hal yang penting, dan aku lihat ada pertumbuhan di situ dari segi finansial, tapi masih bentuk page ya. Page itu masih nggak stabil guys, masih rendah ya, masih gimana ya, yang namanya baru dimulai, masih merintis gitu kurang lebih ya. Mungkin ini berkaitan dengan bisnis ya, ada seseorang yang memulai bisnis setelah ada seseorang yang pergi dari hidupnya, dan kemudian dia harus segera menyelamatkan hidupnya ya, terkait dengan Pentacles atau finansial, dan kemudian dia memulai sesuatu yang mengalami pertumbuhan aku rasa, tapi masih merintis ya, dan dia sangat bersyukur di situ. Dia sangat bersyukur guys, keren, bagus energinya ya. Oke, let's see. The Emperor crossed by the Ten of Pentacles crossed by the Emperor. Ten of Pentacles crossed by the Emperor itu ada di central of the reading, energi pusat guys. Okay. Saat ini kamu berada di posisi Ten of Pentacles ya, berkelimpahan harta ya, karena di cross dengan Emperor bersama seorang Emperor ya. Tapi Emperor itu datangnya miring guys, artinya itu Emperor sebentar lagi akan pergi dari hidupmu. Oke, let's see. Let me clarify the center of the reading please. Bottom of the deck ada Queen of Swords guys ya, ada seseorang yang menjadi sangat dingin di sini, energi feminim ya, terkait dengan perginya Emperor ini. Aku nggak tahu apa yang terjadi guys sehingga si Emperor ini pergi. I don't know, tidak ada tanda-tandanya di sini. Tapi yang jelas ada suatu pertikaian di situ ya, percekcokan guys di situ, karena ada kartu The Seven of Swords ya. Jadi aku ngelihat ada orang yang baru-baru ini mengetahui tentang suatu hal yang selama ini tersimpan ya, yang terselubung ya. Dan aku rasa yang mengetahui itu adalah si Emperor ini. Ya, dia mengetahui sesuatu, dan kemudian aku ngelihat entah kenapa dia kayak ada energi sedih ya. Dia tuh sedih guys setelah mengetahui tentang The Secret ya, karena ada kartu The Moon di sini. Ini yang tadi aku bilang, mengetahui sesuatu, tiba-tiba mendapat pencerahan mengenai satu rahasia ya, yang membuat dia bersedih. Aku nggak tahu itu apa guys, tapi yang jelas rahasia itu mungkin sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting bagi dia gitu. Jadi kesannya, loh kok yang itu kamu rahasian ke aku gitu, dan dia sangat kecewa sekali dan kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkanmu, Pisces ya. Dan aku rasa di situ ada kesedihan, dari si Emperor ini ya. Iya, aku bisa merasakan dia sedih dengan ditemukannya The Secret itu ya, karena ada The Moon itu tadi. Dia sedih, marah, campur aduk ya. Karena setelah itu ada The Four of Pentacles ya. Itu kayak grudge apa sih? Kayak dendam ya. Aku merasakan energi dendam di sini. Dendam, bukan gendam, dendam. Oke, let's see the Four of Wands ya. Ada orang yang fokus untuk stability ya. Aku rasa setelah si Emperor ini marah, kamu mulai merasa galau, Pisces ya. Kamu mulai merasa, wah ini nggak benar, jangan sampai dia marah berkepanjangan, aku harus melakukan sesuatu. Kemudian kamu fokuskan untuk stability, entah apa yang kamu lakukan ke dia, yang intinya kamu kayak bilang ke dia, mau serius, tolong seriusin aku, kurang lebih seperti itu ya. Let's see. Energi bisa reversible ya guys. Kadang-kadang bisa jadi kalian lah Emperor Pisces ya, dan The Cross Watcher adalah ini orang yang lagi dijutekin sama The Emperor, bisa jadi ya.
Tarot itu tidak mengenal jenis kelamin, yang ada hanya energi. Oke, kartu The Four of Wands diklarifikasi dengan The Three of Cups, kemudian ada The Seven of Wands, kemudian ada The Knight of Cups. Ada orang yang seperti meminta untuk kebahagiaannya dikembalikan. Ya, karena ada kartu Three of Cups di situ, tapi ada seseorang yang memproteksi diri ya. Aku rasa ini si Emperor yang memproteksi diri. Oke, ada permintaan maaf ya dari seseorang dan kemudian menawarkan kembali sesuatu yang berkaitan dengan happiness, tapi ada orang yang tidak mau menerimanya. Go away. Tuh lihat tuh cewek, ya kan, dia pegang apa semacam tongkat yang besar gitu, kemudian dia menutupi bagian depannya atau membarikade ya bagian depannya untuk memproteksi dirinya. Jadi aku rasa dia memproteksi dirinya dari seseorang yang ingin kembali untuk meminta maaf ya. Entah kenapa aku punya feeling kamu yang mau minta maaf, Pisces ya. Kamu nggak mau kehilangan Emperor ini. Itu intinya, kamu nggak mau kehilangan Emperor ini. Tapi ternyata si Emperor pergi ya, karena ada The Chariot di bawah. Ada seseorang yang pergi di sini. Yang jelas siapapun yang mencoba untuk meminta maaf ya, meminta rekonsiliasi, dia akan berusaha semaksimal mungkin semampunya, tapi yang dimintai permohonan maaf itu akan pergi, tidak mau memberikan maaf gitu ya. Tiada maaf bagimu, kurang lebih begitu ya. Interesting. Oke. Di target ada The Five of Pentacles. Ini loss of something ya, bisa kehilangan duit ya, bisa kehilangan kesempatan, dan posisinya di target guys. Aku ngerasa ada seseorang yang menargetkan agar seseorang tahu gimana rasanya kalau nggak punya duit lagi. Gitu. Karena di sini hadir Emperor, seseorang yang berkuasa, powerful, punya duit ya guys, daddy figure ya, om senang ya. Itu tipe-tipe om senang The Emperor yang ada di sini aku lihat. Jadi dia tuh selama ini mungkin support duit ke kamu Pisces ya, mensupport Pentacle sampai kamu berada di posisi Ten of Pentacles ya, berkelimpahan. Tapi dia sekarang punya plan untuk ntar kamu lihat ya, ketika itu semua aku ambil, jamilah lu gitu, jatuh miskin lagi ya. Itu yang ditargetkan oleh si Emperor, aku lihat di sini. Let's see. Oke, jadi kartu The Five of Pentacles itu diklarifikasi dengan The Three of Swords guys. Berarti ini terkait dengan pihak ketiga ya. Si Emperor itu sakit hati karena kamu dealing dengan pihak ketiga ya, selain dia. Oke, jadi kamu kayak ngambil duitnya, tapi kamu main perasaan lagi ke orang lain. Kurang lebih seperti itu yang aku tangkap ya. Kemudian ada kartu The High Priestess dan ada The Four of Wands ya. Jadi ini The High Priestess ini orang yang tiba-tiba diam ya guys. Yang awalnya dia itu mungkin aktif gitu ya, kayak misalnya menghubungi atau ngajak kemana gitu, aktif aja gitu, orangnya tipe-tipe yang menyenangkan gitu ya, banyak actionnya, banyak doing something gitu. Tiba-tiba sekarang diam, dia tidak melakukan apapun lagi ya. Dan aku rasa itu memang terkait dengan pihak ketiga guys, karena ada kartu Three of Swords di sini. Three of Swords memang bukan harus selalu kehadiran pihak ketiga guys ya, tapi bisa jadi kayak, kenapa kamu tidak memperhatikan aku, kenapa kamu justru lebih sibuk terhadap hal lain daripada aku. Dulu kamu selalu memperhatikan aku, sekarang kamu sama sekali nggak memperhatikan, sibuk dengan hal lain gitu ya. Maksudnya nggak berbentuk orang, tapi ada situasi tertentu yang menjadikan dia orang nomor 2, menjadikan si Emperor ini orang nomor 2 bagimu, dan dia tidak suka dengan hal itu. Tapi aku rasa di sini sih ini lebih ke arah orang ketiga ya, karena Emperor biasa tidak terlalu ribet dengan urusan hal-hal lain yang berkaitan dengan seorang ya, kalau dia lagi dealing dengan orang yang lebih muda gitu ya. Tapi kalau ada orang ketiga itu biasanya dia akan lebih berang ya. Maksudnya kamu udah sama dia minta duitnya, terus kamu main ke apartemen laki-laki lain, kurasa kurang lebih seperti itu. Oke. Let's see The Three of Cups. Di masa lalu ada kebahagiaan di antara kalian guys ya, di antara kamu dan Emperor ini Pisces. Tapi yang jelas aku lihat ada energi kayak kayak mau balas dendam gitu ya. Nanti kamu lihat, ntar lu lihat deh kayak gitu. Okay, let's see the Three of Cups please. Let me clarify the Three of Cups.
Oke, the Three of Cups diklarifikasi dengan the Six of Wands, kemudian ada the King of Wands, kemudian ada the Two of Wands. Oh, iya iya. Oke, jadi aku lihat memang ada pihak ketiga di sini guys, antara kamu Pisces dengan orang lain selain si Emperor ini yang celebrity type ya, yang ganteng, karismatik ya. Orang banyak yang suka sama dia, dia itu pusat perhatian gitu. Jadi kalau menurut kamu mendapatkan dia tuh kayak punya prestasi tersendiri, ada prestisnya tersendiri kalau bisa mendapatkan dia. Dan kamu mendapatkan dia ya, aku rasa. Oke, kamu mendapatkan dia, aku rasa karena di bawah ada Ten of Cups. Jadi bersama dia kamu mendapat Ten of Cups, bersama si King of Wands ini, bersama si Emperor ini kamu mendapat Ten of Pentacles. Sekarang kamu bingung deh ya, yang mana lebih bagus, dapat Cups atau dapat Pentacles? Dapat Cups, dapat emotion, dapat Pentacles, dapat duit. Ya, gitu itu keadaannya Pisces. Oke. Aku rasa kamu dengan King of Wands ini ada jaraknya ya guys, Pisces ya. Kalian nggak tinggal satu kota, aku rasa. Karena ada kartu The Two of Wands di situ, kartu long distance relationship. Jadi kamu itu tinggal satu kota dengan si Emperor. Oke. Dan kemudian ya orang ketigamu ini yang berupa energi King of Wands ini tinggal jauh darimu. Tapi somehow kalian bisa connect ya, bisa terhubung ya, nggak tahu lah ya gimana ceritanya, itu urusan kalian. Tapi yang pasti kalian even tinggal berjauhan tapi ada komunikasi itu intens ya. Itu yang terjadi di masa lalu. Bersama si King of Wands kamu dapat Ten of Cups, bersama si Emperor kamu dapat Ten of Pentacles. Dan sekarang kamu bingung mau menentukan yang mana yang harus dipilih. Tapi yang jelas si Emperor akan meninggalkanmu dalam waktu dekat. Oke. Dia nggak mau lagi sama kamu. Sorry, aku hanya tarot reader guys. Aku hanyalah pembawa pesan ya guys. Jangan bunuh kurir guys. Apa yang ada di meja, apa yang ada di dalam hatiku, di dalam pikiranku, itulah yang akan aku sampaikan. Oke Pisces? Yang jelas dia akan meninggalkan kamu dalam waktu dekat dan membiarkanmu dalam situasi Five of Pentacles ya. Nggak punya duit mama, nggak punya duit. Let's see the Page of Cups. Oke. Aku ngerasa the Page of Cups ini, oke kita lihat sebentar ya, karena ini ada di near future. Kenapa begitu? Kenapa dijatuhin? One more, oke. Ini tadi di sini, kemudian oke, kartu the Page of Cups itu diklarifikasi dengan the Queen of Cups, kemudian ada the Six of Cups, kemudian ada the Seven of Pentacles. Oke, nice. Oke, berarti ini tadi Page of Cups ini bukan berkaitan dengan si Emperor guys ya, karena ini kebetulan Emperornya di tengah gitu ya. Jadi ada kemungkinan antara si orang kedua, orang ketiga atau dengan Emperor. Tapi aku rasa ini dari orang ketiga ya, dari orang ketiga yang hubungan kalian itu nggak stabil. Mungkin karena berpengaruh jarak juga bisa jadi ya namanya terpisah jarak ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas itu Six of Cups guys ya, past life connection. Ini mantan yang datang kembali atau pernah menjalin hubungan di kehidupan yang sebelumnya. Oke, aku lihat banyak energi menunggu di situ, galau-galau ya. Tapi ada kebahagiaan dulunya ya, dan kamu mencintai dia loh Pisces, karena ada Queen of Cups di situ ya. Take how it resonates ya, atau dia yang sangat mencintaimu kalau dia adalah pembawa energi feminim ya. Yang jelas ada orang yang menunggu-nunggu, dan yang menunggu-nunggu itu sangat mencintai seseorang ya, yang ditunggu dia. Tapi ya gitu, kayaknya nggak stabil hubungan kalian berdua tuh, kayaknya nggak stabil. Aku rasa karena berkaitan ada jarak ya. Tapi yang jelas apapun itu, ini dengan si Emperor akan segera berakhir ya, akan segera berakhir. Aku melihat ada konflik di sini guys ya, ada konflik yang terjadi, kemudian ada kayak apa, perasaan yang tidak terungkapkan, kemudian di hope and fear ada orang yang ingin menantang seseorang ya. Ini menantang seseorang, dia udah nggak mau diam lagi, mau ngomong gitu ya, mau konfrontir. Kemudian di possible future outcome ada Page of Wands ya. Ini
kayak orang yang lagi berjuang sendiri ya, komunikasi yang tidak terbalas atau ada sesuatu yang tidak bisa terdiskusikan ya, komunikasinya itu satu arah. Ada orang yang mau menjelaskan, yang satu laginya tidak mau menerima penjelasan apapun atau tidak mau mendengar penjelasan apapun. Oke. Kalau ini adalah cerita kalian guys Pisces ya, dan kalian tertarik untuk melanjutkan bagaimana kelanjutan ceritanya di kartu-kartu vertikal ini, nanti kita akan ketemu lagi di video extended. Silahkan klik link yang ada di kotak deskripsi di bawah video ini, dan nanti kalian akan diarahkan langsung untuk menonton video ini secara eksklusif. Pisces, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah.